semuanya, welcome to Stigmata bersama Gopar, bersama Aing Abang, bersama Syarul. aja. Ya teman-teman semua, kali ini sih Stigmata bakal ngebahas terkait quarter life crisis yang tentunya pasti dialami nih sama pemuda-mudi teman-teman semua gitu. Anjir kok teman-teman ya? Ya, yang pastinya quarter life crisis ini pasti akan dialami oleh para pemuda yang kisaran umurnya 18 sampai 25 tahun karena ya itu adalah fase di mana anak-anak ataupun remaja itu berpikir untuk what will we be? What will you be? What will I be gitu kan? Anjir, sejak kapan kamu bisa bahasa Inggris? Udah dari lama dong bro. Anjir, kemana aja maneh anjing. Nah tapi sebelumnya gini sih, orang mau nanya ke Marane gitu. Marane pernah nggak sih ngalamin quarter life crisis ini gitu, kayak maneh gitu ngerasa, aduh aing bingung nih mau kemana, aduh aing bingung mau ngelakuin apa, pernah nggak sih, Bang? Siapa dulu deh? Abang dulu. Pernah nggak sih ngerasain gitu? Oke. Sebelum lanjut, di sini boleh kasar nggak sih? Boleh dong. Santai lah. Why not bro? Boleh. Kita santuy di sini. Boleh sambil vaping gitu, vaping? Boleh. Santuy aja. Boleh. Ngerokok. Santai. Aji lambat tanya babuk aing. Ya kalau misalnya ngomongin quarter life crisis sih sebenarnya kan kalau dari definisi itu quarter life crisis nih ya, yang aing baca di Google gitu. Artinya Google tuh dong, bro. Ya apalagi kan sumber informasi zaman sekarang tuh kan Google anjing. Iya benar. Lanjut. Iya yang aing baca di Google, definisi quarter life crisis itu lebih ke kecemasan menghadapi kedewasaan, ya nggak sih? Iya benar. Sepakat nggak kalian? Kecemasan apa? Kecemasan dalam menghadapi kedewasaan gitu. Iya. Nah terus yang orang baca juga, kalau misalnya rata-rata pemuda di Indonesia ini mengalami quarter life crisis itu di umur 20-30 tahunan gitu. Ya. Tapi aing ngalamin quarter life crisisnya yang ngerasain ya. Itu dari umur 18 tahun pas aing baru bikin KTP anjing. Aslina, kenapa mana bisa kayak gitu, Bang? Ya soalnya gimana ya? Kan karena aing pribadi bukan dari keluarga yang kaya gitu, bukan anak Khairul Tanjung kan, aing anak singkong gitu bro gitu. Jadi ketika aing udah mulai punya KTP, punya SIM, aing mikir sih pas SMA tuh, ini aing hidup mau keluar kemana ya, bingung juga gitu untuk apa namanya, untuk menjalani hidup kedepannya gitu. Tapi di sisi lain jiwa-jiwa keremajaan orang masih tetap lengket untuk masih hambur-hamburin duit gitu. Anjing jiwa keremajaan main kesana kesini gitu. Binal ya, gitu kan. Anjing binal. Ya definisi binal teh maksudnya kumaha Bang anjing? Binal. Ya definisi binal menurut aing ya apa namanya? Sekolah mabal gitu kan. Cewek gonta-ganti gitu. Anjing. Ya kan. Ariel Dulu aing ganteng, Bro. Siap. Kalau pengen tahu. Kalau sekarang gantengnya berkurang. Enggak mau tahu Bang punya oge sih. Lanjut terus. Anjing penting anjing. Lanjut Bang. Ya. Terus kalau misalnya ya yang aing alami ya gitu, ya aing bingung juga nih untuk kedepannya gimana, sempat mikir. Dan kalian pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya mau tidur kadang suka ngahulang-hula gitu, apa sih kalau bahasa Indonesia ngahulang teh, ngelamun gitu, ngelamun sebelum tidur, mikirin apa namanya, mikirin hidup besok mau ngapain hidup gitu, kedepannya mau ngapain, besok mau ngapain, tapi ketika besok paginya tetap aja kayak gitu nggak berubah gitu, katanya masih bingung ya. Masih bingung. Nah itu yang orang alamin gitu. Dan sampai sekarang ketika orang masuk kuliah dan aktif di organisasi segala macam, sampai lulus pun kayak gitu. Yang orang harapin ketika orang masuk organisasi itu, orang ketika lulus apa namanya, banyak jalan menuju Roma gitu, banyak jalan untuk mencapai cita-cita gitu. Tapi ternyata faktanya yang orang rasain sekarang gitu. Memang kan balik lagi kalau misalnya kita lulus kuliah itu kita ngomongin tentang prinsip kita mau kemana gitu. Dan orang pribadi kemarin pengen punya prinsip atau
membuat prinsip baru untuk membuka usaha. Sedangkan ketika baru mulai mau sudah mulai mau meroket si usahanya, ternyata datang si anjing corona ini. Iya sih, pasti Jadi sih. membuat usaha yang tutup gitu, usaha yang nggak berjalan gitu. Dan sekarang menghadapi fase di mana lah ini aing kembali lagi kayak waktu zaman SMA, aing mau ngapain lagi ini untuk meniti masa Karir depan gitu orang, ya. jurusan orang gitu. Menitik masa depan gitu karir kan. orang gimana gitu. Sedangkan ketika lulus kuliah orang udah nentuin prinsip, aing mau usaha, mau jadi bisnismen lah Entrepreneur gitu. lahnya anjing. Ya gitu. Tapi pas realitanya baru dihempas Ayah sama satu we, badai si anjing corona ini, ya malah jadi down, udah nggak jalan lagi nih usaha. Nah, dan sekarang makin kerasa lagi ini si kecemasan orang menghadapi kedewasaan orang gitu. Kayak gitu. Tapi Bang Mani pernah kepikiran gak sih kayak Tuhan tuh ngasih corona ini buat kita lebih berpikir kreatif lagi di dunia kerja ataupun dunia usaha? Pernah nggak sih Mani kepikiran kayak gitu? Sebenarnya sih yang orang kepikiran sih ini Tuhan nggak ngasih corona sih. Terus ngasihnya apa dong menurut Mani? Tuhan hanya mengizinkan adanya corona gitu. Ah, Ngerti nggak? iya. Ngerti. Ini yang ngasih corona bukan Tuhan sebenarnya, yang Iya. Aing rasa sih. Yang Aing rasa ya, ini Iya, pendapat iya. Aing sendiri. Nggak apa-apa. Ini mah yang ngasih ada sekelompok lembaga yang ngasih ini corona, cuman ya atas izin Tuhan juga gitu. Jadi kalau misalnya memang Tuhan berkehendak seperti ini, ya udah sih. Ya orang nggak sedikit sepakat sama pemikiran. Bukan konspirasi, apa sih lu man? Anjing lu, aing ngomong lu goblok. Aing sedikit sepakat sama apa yang Faros bilang gitu, Gopar bilang. Anjing. Kalau misalnya Tuhan itu ngasih ini untuk kita lebih kreatif, ya sedikit sepakat. Cuman ya kasihan juga kan, kebanyakan rakyat Indonesia tuh bukan kreatif. Bukan orang lebih kreatif ya, kebanyakan ya. iya. Kalau misalnya hari ini nggak nyari duit, besok nggak makan. Besok nggak ngerokok, ya kan susah juga gitu. Iya sih, bener sih. Emang rata-rata ya yang orang lihat juga kebanyakan rakyat Indonesia itu hanya memandang untuk hidup hari esok aja gitu. Nah, Nggak itu memandang bukan- lebih jauh lagi. Bener nggak, Wul? Aneh ngerasa gitu nggak sih? Benar. Beberapa orang mungkin mikir gitu sih kalau kata Aing. Terus nih, Wul, kalau Maneh nih ngerasain nggak quarter life crisis yang Aing mah benar-benar masih. krisis gitu? Masih Aing mulai kapan ya? Ngerasain mulai Aing Halo, lulus kuliah sih kalau Aing. kamu lagi di mana ini? Kok putus-putus ya? Kok putus-putus tuh? Ayo, skor di lo, bro. Muka kamu Gara-gara ngeganggu sinyal, muka kamu. gara-gara covid. Semua Wah, terganggu, bro. Iya, Semua terganggu, COVID-19. bro. Gara-gara COVID-19 kuat sinyal ternyata nyampe aja. Asli. Banyak yang di PHK kayak gini. Jadi jadi paket-paketnya iya kaganggu oge gitu ya, paket internet. Jaringan juga pasti terganggu, bro. Wah, oke. Tapi kenapa yang Aing enggak ya? Yang lain juga enggak. Belum. Oh, oke. Belum. Ya mungkin Oke, belum. oke. Ya mungkin hanya Sarul yang Iya, yang mengalami ya, merasakan Bang saat ya. ini ya. Ya, Aing cuma berharap Aing nggak merasakan gitu. Nggak. Udah mah Aing merasakan quarter life crisis, Aing merasakan sinyal jelek juga. Anjing Aduh. mati aja. Udah anjing gak usah hidup. Aing mah yakin gak cuma Aing di dunia iya fix Oh, oke. pasti ada orang Oke, lain. next lanjut anjing. Ya, Jangan melebar. lanjut anjing. Ini Gimana Ul? Setelah lulus kuliah mana yang ngerasa kayak gini? Anjing, iya, angger Ul. Afil. Aduh, kacau suara mana Ul? sama kayak Suara kamu jelek banget. Abang Sama kayak si Abang setelah bikin KTP. asli. Oh ya, kasih tahu dulu atau ini kita recordnya gimana? Recordnya kan Oh iya, ini ya, karena teman-teman kita yang mendukung kalau program pemerintah gitu. belum. Karena kita mendukung program pemerintah gitu. Dengan adanya social distancing, jadi kita nge-record ini dari rumah WFH. masing-masing. Ya, dari Wah. rumah masing-masing ya. Saya rumah Jadi- di Pakistan, Sarul di Lembang, Ya, Gopar di Riung Jakarta. Bandung. Oh, Bandung ya, Anjing, Riung Jakarta Bandung. ke mana, Bro? Sok lanjut, lanjut.
Jadi Maneh merasakan ini Itu sama kayak kayak abang gitu itu si setelah bikin abang. KTP begitu? Enggak, maksudnya sama kayak abang waktu Aing juga ngerasain pas ya sama Aing juga masih kadang awal-awal mah Aing mikirin dari Aing wah Aing pengen apa namanya pengen usaha pengen jadi bisnis dan segala macem lah, tapi makin lama nggak bisa juga gitu. Aing idealis Aing nggak pengen usaha terus sedangkan kondisi nggak mungkin gitu. Ya. Kondisi kan kadang ada juga tuntutan orang tua atau apapun itu. Nah, iya. Jadi banyak Soalnya faktor juga- sih kalau Aing sih sebenarnya banyak faktor yang memang harus Aing pikirin gitu. Makanya sekarang juga sebenarnya kan waktu beberapa bulan lulus sebulan Enggak, 6 bulan ini udah 6 bulan. Agustus ya. Anjing udah hampir setahun goblok kita mau lulus. Agustus kita tuh kira lulus deh. Agustus ya. Oh, mana September, Oktober, BTW, November. sorry gua potong Ul. Aing potong sorry Anjing, aing. Gua cocok. Mana tuh bro? gua aja. Wah lu muka pegang. Sorry aing potong Ul. Aing eta aing mana udah ngambil ijazah belum? Emang skemanya gitu bro. Santai aja. Anjing mana? Ya lanjut bro. Aing waktu lulus Agustus beberapa bulan Aing masih realis itu Aing pengen usaha lah segala macam sampai berapa bulan 4 bulan sampai Januarian lah. Januari Aing mikir ini Aing ke usaha nyari kieu sempat sama Maraneh juga kan DHB segala macam bikin ya. Terus Aing idealis mah Aing gak bisa hidup gitu. Makanya pas beres Januari mulailah Aing apply. Tapi pas mau ini aja Maret COVID. Kadang memang sama juga sih. Nih Aing mau berbagi sedikit. Aing waktu pertama kali lulus, alhamdulillahnya gini. Karena ya mungkin karena orang aktif organisasi, orang banyak dapat relasi gitu. Tawarin kerja sebenarnya. Cuman ya balik lagi karena prinsip gitu. Anjay, prinsip ya. Aing pengen usaha sendiri, pengen merintis usaha. Jadi Aing tolakin semua itu tawaran. Sedangkan lagi kayak gini, ketika Aing malah jadi perlunya. Aing setuju. Bangsat kan anjing. Itu udah di mana no security teh ya? Bangsat. Bukan anjing. Ini jadi Satpam Praga. Bukan, jadi PL di nafkah. PL ini. Mana jadi pemandu lagu, Bang? Sedek joget naon aing nanya anjing. Bukan pemandu Lamborghini, Bro. Anjing. Siap, saya tuh geus paling siap anjing. Bisa naik goblok euy. Aing bisa. Mana gimana, Ros? Kalau mana gimana, Ros? Kan mana mau udah kerja gitu sekarang. Nah, sebenarnya aing juga sama sih kayak Marane gitu. Dulu waktu itu aing lulus Februari tahun 2019-nya. Aing juga sama. Ya kamu ya? Iya. Sumut ya? Orang baru kerja tahun. Oke. Ya. Nah, orang tuh selama 1 tahun sama kamerane gitu. Dalam arti mencoba mencari di mana sih jati diri aing gitu. Karena aing juga, masih, Bro. Nah, itu. Dan meskipun aing udah kerja sekarang ya, aing juga masih nyari dalam arti aing tuh mikir ini tuh cocok gak sih sebenarnya buat aing gitu. Dan aing tuh makanya mencoba, bukannya aing nggak munafik lah, dan aing juga nggak naif kalau emang anjir kemade bukannya aku takut masuk suaranya dari dulu kamu siap lanjut terus next lanjut terus ya nggak naif juga gitu, meskipun aing tuh udah kerja tapi aing ngerasa ini tuh bukan bidang yang benar-benar aing pengen gitu. Aing tuh masih kayak penasaran sama suatu hal yang lain gitu. Bahkan ya sebelum aing kerja tuh benar-benar aing tuh idealis banget, gak mau kerja. Aing pengen usaha. Aing coba sana sini gitu kan, cuman ya gitu hasilnya ternyata bukan. Tapi ya bro, yang orang rasain setelah orang memutuskan untuk ya mungkin ini jalannya, orang harus bekerja gitu kan. Orang harus coba untuk mengalahkan ego, orang harus menyampingkan egonya. Ya, menyampingkan ego, menyampingkan idealis, menyampingkan prinsip, yang dimana ya orang coba dulu lah, siapa tahu memang ini jalannya gitu. Dan ya
meskipun orang ngerasa di awal bulan di awal tahun pertama kali orang kerja orang ngerasa wah ternyata enak juga sih kerja, tapi ya banyak sih lika-likunya. Tapi selain yang orang rasain ketika orang udah mulai kerja ini, jalannya makin terbuka men. Kayak misalnya orang jadi bisa bikin apa namanya usaha kecil-kecilan fotografi gitu, jasa fotografi gitu. Jadi oke. yang orang rasain malah jadi kebuka gitu, dan jadi bikin aing wah kayaknya ini nih, dan jadi aing tuh kayak pengen keluar kerja untuk nerusin ini. Tapi aing juga masih mikir-mikir sih apakah ini tuh benar, apakah ini salah, karena ya orang masih ngejalanin ini gitu, belum bisa nentuin. Tapi ya emang sulit sih benar nentuin untuk masa depan gitu, karena berarti mana sekarang kerja udah nyaman gitu Ros? Dibilang nyaman belum. Oh belum Karena Aing jujur kira udah cukup nyaman gitu kerjaan sekarang gitu. enggak, karena ini ya orang jujur-jujuran sama Rane, karena yang orang rasa ini di pekerjaan orang ini orang cuman sendiri gitu. Kayak mana pernah nggak sih ngalamin di mana kerja sendiri, mana nggak ada teman buat ngerjain sesuatu gitu, mana bisa gila anjir. Orang bener ngerjain serius orang ngerjain tugas kantor ya, nggak ada teman anjir. Aing begadang aing lembur sampai jam 11:30 malam, sampai jam 10 malam. Itu dari pagi sampai jam 9:30 malam aing nggak ada teman ngobrol. Gimana aing nggak stres aja ngerjain? Aing kurang aral, atasan pengen enaknya aja gitu kan. Tapi cuan jalan kan? Ya cuan jalan sih, tapi ya itulah timbal baliknya tapi gitu. ya timbal balik sih cuan, cuman kayak ada something di diri aing yang nggak bisa nggak puas gitu dengan pekerjaan ini gitu. Ya pasti Marane juga pernah ngalamin sih, kayak mungkin ya entah itu dalam organisasi Marane gitu, ketika Mane punya target, ketika Mane udah ngerasa wah ini nih, tapi ternyata realitanya kieu geuning euy gitu. Pasti sih Marane pernah ngalamin gitu kan. Kemana ya? Kalau misalnya di organisasi, ya orang ngalamin kayak mana gitu. Orang ngalamin kayak mana. Cuman bedanya di organisasi kita nggak dibayar gitu aja sih Ros. Ya, kita bekerja ikhlas. Katanya ikhlas. yang katanya produktif jadi konsumtif ya. Asli. Kayaknya seru nih untuk next pembahasan kita ngebahas tentang bobroknya sistem organisasi kampus nih. Boleh. Seru juga tuh kayaknya ya. Seru parah men. Oke. Lanjut. Apalagi Ros yang mau Mane sharing? Ya itu sih, karena memang orang ngerasa ya benar apa kata Mane gitu Bang, definisi yang Mane cari di Google tuh ya kita muda-mudi gitu pasti ngerasa cemas untuk ngejalanin hidup, ngejalanin masa depan gitu. Karena ya balik lagi memang kita kan hidup bukan untuk besok aja sih sebenarnya kan. Karena ya kita berpikiran untuk berkeluarga, kita berpikiran untuk ya ngasih something ke orang tua kita gitu, yang emang ibaratnya itu balas budi, tapi ya nggak balas budi juga gitu. Karena kita ingin memberi aja, tapi kan kalau kita tetap kayak gini terus, kalau kita nggak berkembang, nggak mengembangkan diri, nggak mengembangkan kompetensi diri, ya bakal gini-gini terus gitu. Dan apa yang bisa kita kasih untuk masa depan kita gitu. Oke. Makanya wajar kita cemas, karena kita mikirnya kan untuk masa depan gitu. Oke. Berarti lulus ini lulus 3,5 tahun cum laude dengan lulus 4 tahun cum laude tidak menjadi jaminan ya untuk menghindari quarter life crisis ini harusnya? No. Iya sih. Gak ada pengaruh. Mane mau cerdas apapun, mau setinggi apapun IQ Mane, kalau Mane nggak bisa menentukan arah hidup Mane ya percuma gitu. Karena kan kalau Mane udah ya cemas boleh, tapi kan kita harus menentukan. Iya nggak sih? Kalau kita Aing kebayang, Aing mikirnya Bill Gates ngalamin ini juga nggak ya? Pasti ngalamin. Kenapa dia keluar kuliah? Oh iya dia sih. Kan nggak ngelanjutin kuliah, men. Untuk menentukan apa yang sudah dia tentukan gitu, untuk menjalankan apa yang dia tentuin gitu. Pasti pilihan itu. Ya lagi ke pilihan men, semua itu pilihan. Itu sih yang orang alamin, dan ya itu juga yang orang pahamin gitu ketika ngeliat anjir banyak kok orang-orang yang ya mungkin banyak ya stigma masyarakat, pandangan masyarakat itu terkait IPK tinggi, lulus cepat itu pinter.
Karena ya pola pikir manusia Indonesia rakyat plus 62 ini masih berpikiran bahwa yang pintar matematika itu adalah orang jenius. Maneh ngerasa nggak sih? Dulu Iya sih, aing emang Pak. ngerasa, tapi enggak kalau sekarang sebenarnya. Ya sih. Kalau Aing orang juga masih ngerasa ngerasa itu. dulu kayak gitu, tapi kalau misalnya sekarang semenjak Najwa Shihab bilangnya untuk kepintaran bukan diukur dari matematika, jadi aing mikirnya kayak gitu. Nah, tapi kan ya syukurlah teman-teman orang ini udah berpikiran kayak gitu kan, cuman masih banyak di kalangan masyarakat gitu kayak ya apa namanya ya, mungkin kita udah berpikir kayak anjir kita udah bisa mencerna gitu kan. Enggak matematika mana pintar matematika belum tentu mana pintar gitu kan, cuman Iya. masih Berarti banyak loh yang kalau berpikiran kayak gitu. berarti kalau menurut Maneh gitu, Ros, Ya, iya definisi menurut pinter menurut Maneh tuh kayak apa misalnya? kalau orang sih Yang kayak orang gimana? yang bisa menurut orang ya. Jadi kan orang itu manusia itu kan ada IQ, ada EQ. Ya. IQ itu intelligence question dan EQ itu emotional question gitu kan. Nah, ketika Marane ini IQ tinggi tapi Mane nggak bisa nahan emosi Mane, dalam arti ketika Mane diskusi Mane nggak bisa nahan emosi, ketika Mane memutuskan sesuatu Mane masih pakai emosi tinggi, ya berarti Mane belum bisa dikatakan pintar gitu. Dan menurut orang meskipun Mane IQ Mane tinggi tapi EQ Mane rendah, Mane nggak bisa nahan diri Mane nggak bisa berpikir lebih matang, Mane nggak bisa meredam emosi Mane, ya itu Mane masih nol sih. Jadi menurut orang definisi orang pintar itu ya yang bisa mempertahankan EQ-nya, emosionalnya, karena sulit loh nahan emosional itu. Setuju nggak sih Marane? Orang pengen nanya gitu. Setuju. Jadi bukan IPK ya? Bukan IPK. Karena Kalau Aing ngomong-ngomong- ngerasa, gimana? Ngomong-ngomong IPK kamu berapa, Ros? IPK Aing 3,46. Kamu berapa, Ul? Siapa? Orang Kamu ya. 3,2. Ini untuk pendengar stigmata nanti ya, ini ada cerita lucu sih sebenarnya. Jadi waktu kelulusan yudisium di kampus kami, kan orang Gopar, Sarul tuh berteman cukup lama ya selama di kampus gitu. Iya. Nah, pas kelulusan, nih kan kalau misalnya duduk pas yudisium tuh kan berdasarkan IPK kan ya? Iya. Iya, udah kan IPK gitu. Nah kalau orang ya karena orangnya biasa-biasa aja, normal aja gitu. Jadi orang masih standar lah gitu di 3 di IPK 3 dan masih kumpul sama teman-teman yang lain. Cuman orang sendiri kasihan sama teman orang yang IPK-nya di bawah 3 gitu. Dia duduk di paling belakang sama kating-kating gitu. Di saat kita lagi nunggu dipanggil pemberian penghargaan, kita ketawa-ketawa bercanda-bercanda, gua ngeliat ke belakang, Cuma duduknya. Aing itu dia cuma celengak-celengok gitu, nggak ada teman ngobrol. Wah, tapi the best itu teman terbaik gitu. Dia cuma bingung aja selama kuliah dia ngapain aja gitu sampai kita di bawah 3 gitu. Aing ngerti gitu itu orang gitu. Nah, dasar aja. Ya, Nggak apa-apa itu tuh, Bro. Oh, mungkin ada pembelaan mungkin? Boleh? Ada pembelaan mungkin? dari Bro Syahrul? Slow. Oh, bukan kamu ya, bukan ya? Nggak tahu siapa emang. Oh, iya. Bahkan nggak Ya, tahu. oke. Jadi dia Oke. Iya. Nah, Maneh berapa IPK, Bang? Maneh belum nyebutin IPK. Oh, aku IPK ada 3,12. Kecil sih aku IPK. Di atas 3 mah gede atuh, Bro. Iya sih. Nah, itu Oke. maksud Aing. Ketika kita melihat IPK Maneh dan Aing tuh masih sebenarnya masih sedikit tertanam sih di Aing kayak wah IPK gede gitu. Anjir masih kayak gitu kok, apalagi yang kayak IPK 3,8 kayak anjing pinter banget gitu. Orang masih tertanam sih di otak Aing kalau IPK gede itu pasti pinter, tapi ya balik lagi ya kalau orang sih sekarang mikirnya ya EQ itu paling penting, emosional itu paling penting sih. kalau Makanya ada ya. Gimana? Oh. Nih aku dulu tuh, Bro. Ya Iya, gimana oke. Syahrul? Ini Bro Aul. kalau menurut Aing ya,
Aing misalnya paling belakang ya, misalnya gitu ya. Oke. Misal, Ya ini misal, pasti, Iya, iya. Misal. Bicara permisalan ya, Ros. Nah, Iya, iya. paling belakang. Aing tuh tahu nih lingkungan Aing itu seperti apa nih, buat teman-teman Aing yang apa? Ya, aing tahu. Aing tahu mana mau ngomong kemana. Hah? Ngerti gak? Paham, Aduh, Aing Aku mah belum paham. ngerti, aku tolong Oh, jelasin ya dong. udah. Jangan pakai Aing bahasa ngerti. isyarat, goblok. Enggak, gue bukan istirahat. Aku kan cuma bilang. Ngerti nih Aing, wah teman-teman Aing gede nih. Tapi Aing tahu, Aing mah misalnya ini mah kan Aing walaupun belakang tapi hasil sendiri itu gini. Anjay. Oke. Hasil sendiri gitu, Bro. Hasil Iya, sendiri. Oh, Dan jadi kamu terus mau berani. mengatakan orang-orang yang mendapat IPK besar pada saat itu bukan hasil sendiri gitu? Ya pasti ada bukannya. Beberapa mungkin. Oke. Mungkin kan nggak tahu Aing Nggak pasti. semuanya ya. Jangan nggak nggak tahu semuanya Aing. ya. Oke. Terus Aing Betul. tapi karena Aing mah dari dulu nggak mikirin IPK Aing harus berapa gimana secara apa harus 3, berapa ini deh. Aing kalau Aing nggak sih. So tapi Aing berani ngadu sama teman-teman Aing lain. Ya. Iya. Berarti Ibarat. bisa diambil kesimpulan mungkin dari statement Sarul tadi, di kampus kita itu namanya untuk mendapat IPK cukup besar mudah kayaknya ya. Bukan itu kesimpulannya. Bukan itu. Gimana IPK kesimpulan? tidak mempengaruhi IQ gitu. Oke. Ya. Ya saya hanya coba meluruskan paradigma nanti orang-orang yang mendengar gitu. Bukan kamu bukan merus, kamu buka variabel baru, Bro. Buka variabel baru seakan-akan kamu kacau kamu mah. Wah, Kacau lu. kenapa? Kau kacau, Astagfirullahaladzim. aku tahu kata kamu kemana. Tahu arahnya kemana, Bro. Gak sekali 2 kali, kita ngobrol. ya udah next ada apa lagi nih? Ada apa lagi yang mau di-sharing nih untuk masuk ke quarter life crisis nih? Nah, maksudnya mungkin kita udah menceritakan ya masalah-masalah yang bukan masalah ya, maksudnya quarter life crisis yang kita rasakan gitu kan. Gimana kita cemas, gimana kita bingung menghadapi hari esok gitu. Nah, Maneh ngelakuin sesuatu atau Maneh terpikirkan sesuatu nggak untuk Maneh tuh ngebuat diri Maneh nggak cemas, ngebuat diri Maneh yakin kalau Aing tuh bisa gitu. Oh, berarti lebih ke cara menghadapi ketika kita mengalami quarter life crisis mungkin ya? Nah, ya mungkin dari diri Maneh itu seperti apa gitu. Kalau Aing, sok itu Sarul dulu. siapa dulu? Bro Aul dulu. Oke, Bro Aul. Sikat Bro Aul. Kalau Aing ya, Siap, kok supaya bisa keluar dari sini gitu di fase ini. Kumaha? Karon AFK anjing. Karon cicing. Tes. Oh iya. Gimana? Ya maksudnya biar gimana caranya biar kita keluar dari fase ini gitu kan. Ya. Sebenarnya Aing juga belum bisa tahu sebenarnya kalau Aing ngelakuin itu Aing ngerasa bisa gitu ya. Tapi Aing belum bisa ngerti. Kumaha? Ngerti gak? Gimana? Aing ngerti harus gimana nih. Tapi Aing belum bisa ngelakuin itu gitu. Karena gak gampang juga. Jadi poinnya apa anjing? Dengerin dulu. Ya, gimana. Kamu itu suka sepotong-sepotong. Tolong lengkapi kalimat kamu anjing. Sinyal bro, ngerti lah. Oh iya, PSBB ya, sorry. Orang kampung. Oke. Kalau kata Aing gimana caranya nih, ngeluarin potensi mana gitu. Ngeluarin potensi ya. Ngeluarin potensi misalnya berarti Aing tuh lebih yang Aing tuh sebenarnya sukanya tuh bagian apa gitu. Misalnya abang suka buat diskusi, suka buat dagang. Lebih ngelihat kesulitan itu selama perjalanan hidup mana sebenarnya lebih asik tuh di bagian di pas mana ngelakuin apa gitu. Menurut Aing sih sebenarnya di situ, tapi itu menurut Aing lebih ke idealis, tapi bukan ke gimana caranya kita bisa keluar dari situ gitu.
Tapi itu tuh menurut aing salah satu caranya. Ngerti Mencari nggak? sesuatu ya. Jadi lebih mengenali diri mana sendiri gitu ya. Iya, bukan Lebih ke be iya, yourself gitu atau gimana sih? damai sama diri mana Gimana, sendiri Bro? gitu. Tapi gimana ya? Damai sama diri mana sendiri. Oh, Damai sama Jadi- diri mana sendiri. Wih. mungkin Maneh Quotes tuh kayak mungkin dari Sarul tuh. bisa sih. Jadi kayak mungkin kayak ketika Maneh menjalankan sesuatu itu Maneh merasa damai dan gak merasa tertekan gitu Anjir. mungkin ya. Itu ya maksud Maneh ya Maksudnya Syahrul. gini, jadi mana nggak lebih banyak menerima daripada mana lebih banyak wah aing nggak kayak gitu, wah aing nggak Ah kayak iya iya. gitu. Ya mana misalnya mana yang dibilang orang wah bla bla mana gini. Oh ya udah kalau menurut Legowo orang seperti gitu itu ya. ya udah weh. Iya iya. Jadi- Aing nanti. Menurut mana untuk cara untuk keluar dari quarter life crisis ini dengan cara berdamai dengan diri sendiri gitu ya? Iya. Damai, bukan damai Indonesiaku, Aja. jamaah. Gitu. Ah, Tahu gak sih nggak cara itu? Tahu Aing tahu. Oke. Nah Jadul untuk banget. mencapai damai sendiri itu gimana, Bro? ya makanya itu aing kan bilang Iya. tadi Iya sih suara robot keluar deh ya. asli Lala, ngaran asli lama-lama nama mana jadi diganti aja, bukan Sarul, robot ngomong gedek. ke lah aing karakter Kebiasaan, Bro, sorry. di double kon wae. Kumaha bro awal. Ya Kumaha, itu bro? kan tadi aing bilang mana coba menerima apa yang orang ngomong ke mana bilang misalnya ada masukan ada apa ada mana mah kayak gini udah jangan kayak gini atau bla 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 ya mana terima aja tapi nggak selamanya mana nerima itu apa ya maksudnya nggak selama nggak usah jadi bikin mana jadi ngedown terima weh tapi kan belum tentu apa yang orang bilang itu teh mana kayak gitu Ya. coba nerima weh apa yang tapi kan aing juga belum bisa seperti itu Ya. Paham sih orang Aing. aing ngomong ini batur bilang aing ini itu aja kadang naon sebenarnya riuh Ya. kalau mah ya sebenarnya ya udah weh nyanggus tapi ya aing lagi mencoba itu juga Oke. Paham Aing. Kalau Maneh Bang gimana Bang? Kalau Aing sih gimana ya? Kalau yang Aing pikirin gimana caranya untuk keluar, ya meskipun Aing belum lakuin ya, karena Aing masih ada di fase itu gitu. Kayaknya berhenti untuk membandingkan diri kita dengan diri orang lain gitu. Ngerti gak sih? banyak aing misalnya mana goreng Jadi misalnya nih kan apa namanya? Kayak kita ini nih untuk aplikasi medsos segala macam itu kan yang aing rasa ya itu membuat kita semua pengguna medsos tersebut itu menjadi lebih ke iri gitu sama orang lain gitu. Loh kok orang itu bisa kayak gitu, loh kok aing enggak sih kayak gitu. Nah itu bisa jadi memicu kita untuk cemas ya nggak sih? Ya. Ya, Dan ya. menghambat juga ya. Jadi kalau misalnya dari aing sih, kalau aing ngerasanya berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Jadi jangan bikin hidup itu jadi tentang soal perbandingan gitu. Ya. Kita benar, pikirin bagaimana caranya untuk hidup itu sebenarnya itu sih kalau menurut aing. Tapi berarti ya memang jujur aing pribadi belum bisa sepenuhnya melaksanakan itu gitu. Cuman mana sedang mencoba untuk mengurangi itu gitu. Kayak gitu. Ya. mana pernah sering membanding-bandingkan diri sama teman mana gitu bang Nggak cuma sama teman aing, sama orang lain gitu. iya maksudnya sama orang lain contohnya Iya. misalnya siapa Misalnya aing membandingkan diri dengan dengan Kuya. anaknya Hairul Tanjung gitu. Hah? Kenapa dia bisa gitu, bisa jadi staf sus Jokowi gitu. Kenapa aing enggak gitu kan? bukan Padahal umur membandingkan beda-beda diri tipis gitu. itu Ya, bukan apa tuh? membandingkan diri kemarin bro Apa? sirik Bukan sih, Rick. Tapi terkadang ya bro, aing juga suka mikir kalau misalnya membandingkan diri itu bisa jadi motivasi buat diri kita sendiri sih. Ya. Iya nggak sih? mana membandingkan dirinya ke mana sebenarnya bingung aing membandingkan diri itu yang sebanding bang karena yang membandingkan diri ya anak Hairul Tanjung
Aing membandingkan dirinya dengan orang-orang yang seumuran sama Aing gitu, ngerti nggak? Ngerti. Iya. Ya kalau misalnya Aing membandingkan diri dengan orang-orang yang kayak Maneh misalnya gitu, ya apa yang harus dibandingkan gitu? Karena itu setara gitu. Iya nggak sih? Entah, misalnya gini nih, misalnya mana Aing sama mana sama Faros misalnya. Itu bisa yuk, aja Faros geus gawe euy. Itu kan sebanding karena mana sama-sama S1. Sama-sama ya segala. Kalau mana bandingin Tanjung apa yang sebanding kemana ya nih? Tidak bisa dibandingkan, Bang. Ya kan Dari ya sisi kan mana membandingkan. itu cuma jokes, Bro. Maksud Aing itu ke sana sebenarnya. Ya poinnya itu membandingkan diri gitu. Ya kalau saran Aing sih kita lebih mensyukuri hidup aja sih sebenarnya. Bersyukur ya bro ya. Meskipun terkadang hidup susah untuk disyukuri gitu. Ya. Tapi kita harus berusaha untuk mensyukuri itu gitu. Iya nggak sih? Benar. Asli hidup sekedar hidupnya gini. Anjing, Buya Hamka deh. Iya emang Buya Hamka ya. Buya ya. Buya ya. Buya Hamka cuk. Ya benar. Hati-hati Ros. Kader Siap. Hati-hati Ros. Enggak emang ada yang namanya Buya Yahya di rumah orang. Oh Buya. Buya Uya emang ada di rumah orang namanya Buya Uya. Sensor. Ya. Baru episode pertama. Ya lanjut. Gimana Ros kalau menurut mana Ros? Tapi nah, kalau menurut orang sih ya kayak apa namanya? Quality control Ros. Iya, benar. Kampret emang Aing lagi mau ngomong nih. Oh, Hati-hati sahabat gurun. Yang itu juga Ros. Bahaya. Pasti apal karena kemana kayak. Apal. Ya gimana Ros? Lanjut. Nah kalau orang sih kayak gini sih, dalam arti kan emang sulit ya untuk menentukan, tapi bukan berarti itu nggak bisa kita tentukan gitu. Kayak ya orang setuju banget gitu, orang sepakat banget apa kata Syahrul gitu, kayak ya orang harus bisa berdamai sama diri sendiri gitu ketika orang udah menjalankan sesuatu dan ketika kita dikritik gitu kan terkait apa yang kita lakukan, dan orang rasain sampai sekarang orang masih ngedumel gitu, orang masih kayak apaan sih maneh gitu, apaan sih gitu. Tapi kan padahal kritik itu sebenarnya untuk membangun gitu kan. Jadi ya memang poin utamanya sih ya harus bisa berdamai sama diri sendiri gitu, dan orang juga selalu menerapkan ini sih dalam arti kayak ketika menjalankan sesuatu ya be yourself aja gitu, jangan kita mengcover diri sendiri. Orang pengen jadi, misalnya orang pengen jadi anaknya Hairul Tanjung nih, terus orang nih orang Hairul Tanjung deh kayak orang nih pengen banget kayak Hairul Tanjung. Nah terus orang tuh ngikutin, ya boleh ngikutin apa yang dia lakukan gitu, tapi bukan berarti maneh itu menjadi diri dia gitu. Maneh harus menjadi diri maneh sendiri tetap. Dan cara hidup orang terus juga fase-fase hidup orang ya cuma jadi pelajaran aja sih menurut orang gitu, dipelajari, bukan berarti malah jadi maneh itu mengcopy diri maneh untuk jadi Hairul Tanjung, bukan, tapi kayak ya kita percaya sama diri sendiri kalau kita bisa, dan ya kita ngelihat dari pengalaman orang gitu, oh kita belajar dari pengalaman menurut orang itu sih. Karena kan kadang keinginan kita beda-beda ya, kayak mungkin orang saat ini ingin ngembangin kompetensi diri ya untuk ngembangin kompetensi diri aja gitu, bukan untuk mencari cuan yang lebih banyak gitu. Cuman kan ada orang yang berpikiran yang berbeda gitu, orang harus cuan, dan ada pun orang yang ya kalem aja lah dulu. Nah, itu kan sebenarnya proses ya. Jadi ketika maneh yakini proses itu adalah suatu hal yang benar, namun nanti ketika dikritik ya kita harus menerima. Oh jadi maneh mendewakan proses gitu. Ya orang mendewakan proses karena proses itu adalah kunci menurut orang, bro. Anjing. Proses adalah kunci ya anjing. Nah, kunci anjing. Oke. Ada lagi nggak mungkin yang mau kalian sharing nih? Orang sih mungkin untuk ini udah semua orang ungkapkan sih. Ya kayak kunci. Bagus. Ya kayak kecemasan orang,
Ya, apa yang udah orang coba lakuin itu untuk Kalau aing keluar dari ini- zona kecemasan. Udah sih orang. Kalau maneh, Ul? Ul, Kalau mana gimana, Ul? Ul? Woi, modal sih ya. ada cicing gerak. kalau aing itu sih tapi ya sekarang aing lagi Tas, lagi anjing. menikmati weh. Kamu Dari tuh, ngomong. kamu mau tes corona anjing? tes. Pengen rapid test kamu. tes Ayo lanjut lah, nggak usah gini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, oke. Ya, bagus. Bagus kita menyebut itu. Ya, lanjut terus. Lanjut. Lanjut lo, gimana lo? Kalau menurut kamu ada lagi nggak kesimpulan atau mungkin atau apalah gitu? Kalau aing mah gini ya. Ini mah dulu juga kan aing juga pernah misalnya ngerasa nih, misalnya bukan ngebanding-banding ya, nggak tahu ya jatuhnya apa. Lalu misalnya aing nih ngelihat pas masih ya kuliah lah, lihat orang misalnya, wah anjing, ini mah bagi diri aing sendiri ya, lihat orang wah pakai pedon lah gitu, Mercy, BMW gitu. Aing mah mikirnya dulu gini, kalau aing mikirnya dulu gini, wah anjing, ini mah penyemangat diri sendiri weh nih. Aing belum mikirnya, wah anjing, baiklah, mana enak pakai Mercy gitu, tapi kayak budak aing lebih bengar budak mana anjing. Kelas tuh. Kelas. Biasa wae anjing Kelas. Kelas Anjing. Kelas 68 anjing. Jadi wah siapa ngerti euy. Asal biasa wae bro anjing. Jadi kieu teh filosofina kieu. Wah sia beunghar peda kolotna ya, tapi tepung ke. Tahu. Nya itu. Tahu ngerti. Kelas itu memposisikan diri maneh nantinya maneh harus lebih beunghar tibatan kolot ceta gitu. Ame budak maneh bisa lebih beunghar ti budak eta bukan gitu. Ai kamu teh. Ya terus gimana tuh anjing? Itu kan Ya, pengertian aing, pandangan aing. Ya makanya itu. Kan belum juga beres sudah dipotong tahu anjing. Goblok. Ya makanya kamu kalau ngejelasin yang jelas dong goblok. Ya makanya dengerin dulu udah tahu ini sinyal jelek. Oh iya. Cok gimana? Udahlah skip. Anjing. Para pendengar stigmata bingung apa yang kamu omongkan bangsat. Bundung bang. Iya anjing. Ini gimana kamu menyampaikan informasi tapi setengah-setengah? Bukan setengah kamu jadi setengah gara-gara kamu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih kamu sehujan terus sama aku? Enggak suzon. Kamu mah menerka doang. Kamu selalu netting sama aku. Kenapa sih? Ada apa sih sebenarnya? Kamu bisa obrolkan di sini, obrolkan. Apanya? Maksud kamu tuh tadi apa? Biar para pendengar di sini tuh tidak salah tangkap. Nah, aing percaya pasti ngerti mereka. Ya Allah. Kasih tau lah. Semua orang tuh gak kayak Mane. Semua orang tuh gak kayak Mane. Iya bro, nggak semua Mane itu pinter, tapi kan orang belum tentu pahami. Nah, belum tentu. Biar pendengar kita yang menyaring. Oh iya. Berarti kalau mereka tidak mengerti, berarti mereka bukan pasar kita. Udah beres bro. Bukan golongan kami gitu. Nah, ya Allah, itu udah dipakai sama orang goblok, jangan diviralkan di sini. Astagfirullahaladzim, kasar banget kamu tuh, mulutnya. Sorry, ini kan emang kebiasaan. Udah jadi kaca lingkungan kayak gitu. Kamu kebiasaan ngomong kasar ya? Ya emang kenapa bro? Astagfirullah. Saya bilang kasar ketika saya bisa menempatkan. Misalnya ketika saya ngomong sama orang-orang kayak kalian, saya bilang kasar. Tapi kalau misalnya saya ngobrol dengan dosen misalnya, ya saya nggak berani lah bilang kasar. Oh nggak pernah gitu. Emang? Nggak pernah, paling kalau di belakang aja. Kalau yang dimarahin sama si bapak itu siapa tuh? Wah, jangan bawa-bawa bapak lah. Nanti nggak denger. Udah tahu cuma satu di situ. Udah tahu cuma satu yang ngajar. Iya juga ya. Tapi jujur itu dosen favorit saya itu, serius. Oh, tapi tadi asli gue respect aing respect sama dia, sama beliau gitu. Sama beliau aing respect. Aing nggak pernah ngomong kasar di belakang sama untuk ngomongin dia. Alhamdulillah. Oh yang benar. Serius, alhamdulillah. Udah next pembahasan. Mana kan ayeuna?
takut melebar nanti dipersulit aing belum ngambil jasa goblok. Ya akhirnya sayang mana sih Bang? kampus. Oke, kalau menurut aing sih gini. Apa ya? Untuk ya yang aing ngerasain ya mungkin untuk adik-adik, kawan-kawan yang belum merasakan quarter life crisis di hidup kalian, manfaatkan hari-hari kalian dalam menuntut ilmu kayak gitu, karena jujur untuk ilmu itu penting untuk menata masa depan gitu. Benar. Kayak yang lagi SMA, kayak yang lagi kuliah gitu, sok yang bener kuliahnya, jangan sampai punya pola pikir biarin Bill Gates juga di DO dari kampusnya lah, lo pikir gitu kan si Bill Gates di DO-nya di mana anjing, di Harvard mana kuliah di swasta pengen di DO mau jadi apa gitu kan, kayak gitu. Jadi jangan mencoba menyamakan takdir seseorang dengan takdir kalian gitu. Tapi nggak apa-apa tuh Bang, ayo orang punya ambisi mah nggak apa-apa lah. Jangan dipatahin gitu lah Bang lah, nggak baik kan. Nggak semua orang punya ambisi kan bro. Nggak maksudnya Bill Gates kayak gitu dengan jalannya dia gitu. Iya, tapi kan Bill Gates kenapa sih Bang? Karena pilihannya dia gitu. Apa kalau kuliah swasta emang kenapa sih Bang? Ya nggak apa-apa. Kan Aing ngomongnya memperbandingkan gitu kan goblok. Katanya nggak boleh membanding-bandingkan. Emang swasta jelek itu Bang. Astagfirullah. Kan Aing tadi bilang. Ada juga swasta yang bagus untuk Bang. membandingkan sesuatu itu untuk jadi acuan gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya pola pikir kayak gitu ya susah gitu. Selama ini kan kita tahu sendiri kampus yang terbaik mungkin salah satunya adalah Harvard University kan. Nah, beliau Bill Gates itu dia dari situ. Ya pastilah, maksudnya orang-orang yang masuk situ pun orang-orang yang berkualitas gitu. Lah, tapi kan emang ada nggak orang dalam di sana? Masuk ke tahu juga ya, nggak pernah ke sana. Jangan samakan dengan sistem pendidikan di kami atau di kita gitu saat ini gitu. Emang di kita gimana Pak? Yang kuliah bisa pakai orang dalam gitu kan. Wah, itu di mana tuh? Ya aku nggak tahu ya kalau di mana. Tapi kan yang penting ada di Indonesia gitu kan. Wah, dengan keberagamannya gitu. Wah. Jangan membuat pandangan orang itu menjadi buyar, Bang. Opininya kemana aja? Opininya kemana aja, harus to the point ya. Kalian yang membuat opininya kemana aja, goblok. Aku cuma bilang kalian untuk adik-adik orang, tolong jangan punya pikiran Bill Gates juga di DO kok. Ya kenapa aing harus kuliah bener gitu. Bukan ke sana gitu tujuannya gitu. Bukan harus si adik-adik orang ini mikir nyamain kayak Bill Gates gitu. Karena Bill Gates itu kuliahnya di Harvard, di DO dari Harvard lah. Kalian kuliah di swasta, udah mah kampus kecil misalnya, tapi punya pola pikir darah aku kuliahnya nyala sewe, udah Bill Gates di DO gitu, aingnya di DO nggak masalah cen. Lalu mau jadi apa anjing, tukang bobor? Astaga aja kan nggak tahu juga gitu. Gitu. Ya maksudnya kalau tukang bubur? Ya nggak jadi masalah juga tukang bubur. Bagus gitu. Cuman ya jangan mengecilkan gitu lah Bang, boleh gitu. Bukan mengecilkan, bagus ya tukang bubur. Cuman kan ada berapa banyak tukang bubur di Indonesia gitu kan? Banyak Bang. Karena terlalu banyak, berarti kan saling saing kan. Nah kita tuh harus jadi individu-individu yang membuat inovasi baru gitu. Kayak gitu. Harus berbeda gitu. Kenapa harus bubur gitu? Banyak karena kebetulan saya tadi buka pakai bubur, jadi baru keingetan buka pakai bubur. Disangkut pautkan ya. Memang seperti itu ya kan. Kita tuh harus bisa melihat dari sekitar, bro. Apa yang di sekitar ya itu kan kita jadikan bahan obrolan. Paling kayak gitu sih. Lihat kuliahlah yang benar, hargai perjuangan orang tua kalian supaya kalian bisa atau tidak mengalami atau bisa melewati quarter life crisis ini gitu. Ya, kayak gitu. Dapat. Setuju lagi, sepakat bro. Udah mungkin ada pembahasan lagi, kalau nggak ada tutup aja kali Gopar dengan kata-kata mutiara kau yang sangat indah gitu. Ada. Ini sebenarnya orang juga pengen nyampein ini sebenarnya untuk semuanya ya. Jadi kita ini semua manusia gitu. Kita ini semua manusia. Kita pasti akan mengalami proses mencari, proses belajar dan proses tumbuh gitu kan. Sepakat. Dan kita pun pasti semua manusia pasti berbuat salah gitu dan pasti semua manusia itu berharap untuk menjadi
yang lebih baik gitu. Tapi ingat, untuk ramah sama diri sendiri, untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain. Itu sih intinya. Oke, wih. Jadi ya Kita kasih intinya satu Gopar. kita harus ramah, kita harus baik sama diri sendiri, bro. Gitu, men. Kita harus ramah, kita harus baik sama diri sendiri. Oke. Yo, bro. Kata Gopar, hashtag kata Gopar ya, bro. Iya, bro, bener, bro. Karena ya kalau kita udah baik sama diri sendiri, mungkin kita bakal baik sama itu sih. Sama itu sih. Apa? Karena kalau misalnya kita udah baik sama diri sendiri, kita bakal baik sama itu sih. Kayak mana nggak dengar, kita bakal bisa baik sama orang lain. Oh, ya itu maksudnya kawan-kawan sobat silik mata anjing. Anjay. Sobat, bro, sobat anjay. Udah mungkin ya harusnya capek Ya, juga nih ngomong banyak capek. Gopar bangsat. Ditutup Udah aja kali. berbusa nih mulut aing nih. Ditutup aja kali, Gop. Oke, kalau gitu. Oke, mungkin cukup dari kami Stigmata. I hope you enjoy it. Dan aku berharap kalian bisa mendapatkan makna dari podcast kita kali ini. Amin. See you and bye-bye, bro. Lupa ya, suruh follow. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ini ya, kawan-kawan. Yo, bye-bye. Oke, bye-bye guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.